Hantu apa yang kamu pengen jadiin gitu? Jadiin apa, peliharaan? Iya, peliharaan. Hantu yang paling jago tuh apa ya? Apa? Yes, semuanya selamat datang di Barbar with Akbari. Dan ini kita senang sekali gitu ya. Akhirnya Akbari duduk di sebelah kanan untuk pertama kali ya dari semua episode. Karena special request dari narasumber kita di sini ada Anya Erika. Yeay. Ini lihatnya ke kamera mana? Yang sini. Oke, halo. Vero bilang sini, kita manut sini deh. Halo. Anya Erika gitu ya. Kenapa Anya Erika N-nya double? Soalnya dinamainnya N-nya double. Oh gitu. Tapi kalau orang tua kalau ngechat di WA tuh N-nya cuma 1. Nah, orang-orang suka banyak yang nge-search kamu tuh jadi salah gitu gak sih? Kayak N-nya cuma 1 gitu kayak. Oh gitu. Suka banyak laporan kayak gitu. Suka banyak yang ngelapor gitu kayak, ini Anya Erika kok N-nya 1, gue gak nemu nih gitu. Enggak sih. Enggak. Orang-orang udah pada tahu N-nya 2. Enggak tahu. Emang mager ngetik N-nya 2 atau emang sengaja ngetik 1. Oke. Tapi kalau kamu sendiri lebih senang Anya Erika N-nya berapa? 2. Oh, harus bener ya. Iya. Iya, soalnya kalau Anya 1 doang jadi kayak Anya Geraldine kan. Iya. Sebelum gak disama-samain sama Anya Geraldine? Biasa aja. Biasa aja, oke. Anya Erika, nama panjangnya Anya Erika siapa? Nah, panjangnya bukan Anya Erika. Apa siapa? Lebih panjang lagi. Siapanya? Dianya Azahra Verina Irzan. Dianya Azahra Verina Irzan. Wow, 4 ya? Kamu masih ada bulet-buletin gitu gak sih waktu UN atau UTBK atau apa gitu? Kalau pas SMA itu aku cuma tulisnya Dianya doang. Jadi namanya hanya Dianya waktu dibulet-buletin? Iya, soalnya males kayak kepanjangan gitu, jadi kayak gak apa-apa. Oh, tapi kebaca sama sistem? Harusnya kebaca sih, soalnya kan nilainya udah keluar ya. Oh iya benar. Oh, bisa gitu ya. Jadi kalau mager ya udah Dianya aja. Tapi N-nya 2. Iya, pakai ya. Pernah gak ada yang ngatain gitu teman kamu? Ngatain temen yang lagi bukan kamu? Apanya maksudnya? Kayak misalkan nih, nama papaku kan Belly gitu. Dulu di ketawa-ketawain, Belly, perut gitu. Gak ada. Enggak ada ya, udah gak ada sekarang ya. Ada sih yang dikit tapi orang lain. Oke. Kamu terhibur gak dengan jokes itu? Biasa aja. Oke, jadi kayak Belly, kamu diem aja gitu. Kan nama bokap aku bukan Belly. Nama bokap kamu siapa? Ferdi gitu. Biasa aja sih. Tapi belum pernah. Belum pernah. Dan kamu tersinggung gak? Enggak ya? Enggak. Chill aja ya? Iya. Iya sih, bener sih. Kenapa ya zaman dulu sering orang-orang kayak dipanggil nama bokap tuh marah gitu. Zaman dulu gitu loh. Takut, nggak tahu. Kayak takut data-datanya ketahuan kali. Iya kan, padahal biasa aja sih. Iya. Oke, kamu dulu katanya sekolah Islam ya? Iya. Enak gak sekolah Islam? Seru. Terus seru aja sih. Cuma dulu suka di omelin gitu. Omelin apa? Kalau misalnya kan kalau misalnya kayak rambutnya kelihatan, terus roknya tuh keketatan, bajunya kekecilan. Rok pensil ya? Rok span istilahnya, iya. Aku penasaran deh, gimana seorang cewek-cewek sekolah gitu ya, modifikasi roknya jadi rok span tuh gimana, prosesnya gimana? Bawa ke tukang jahit. Nah itu biasanya kamu lakuin pas kelas berapa? Kelas 12. Kalau kelas 11 tuh kayak baru dikecilinnya dikit. Oh itu udah dikecilin, kelas 11 udah dikecilin? Dikit, Oke. Kalau kelas 12 baru diketatin, kecilin. Oke. Dimaksimalin gitu ya, istilahnya rock span gitu ya? Iya. Itu nggak kena apa sita gitu atau gimana? Disita, makanya kayak dulu tuh aku SMA tuh jarang pakai yang ketat. Misalnya kayak temen aku nih ada yang niat banget, dia kayak kalau disita dia bikin lagi, pakai lagi gitu. Jadi kayak dia punya banyak roknya. Nggak disita sih, dicoret.
biasanya dipakein spidol. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Oh, apalagi rok-rok putih atau yang hijau gitu ya. Oke. Menarik ya berarti rok span itu ya. Karena ya emang kalau nggak pakai rok itu kayak kurang gaul gak sih? Kalau Merasa dulu gak sih rok itu adalah kayak validasi pergaulan kita gitu? enggak, kalau dulu Enggak. kayak Oh, biar gimana? kayak keren gitu. Biar keren ya. Kalau zaman-zaman SMA. Kalau nggak pakai itu cupu gitu berarti. Nggak juga sih. Soalnya kan aku juga dulu malah kebanyakan roknya yang gombrong. Berarti kamu di sekolah termasuk cewek populer atau enggak? Biasa aja, nggak tahu. Oh enggak. Nggak tahu. Enggak termasuk. Nggak tahu. Biasa aja. Nggak tahu. Tapi temenan sama semuanya. Banyak yang suka kamu nggak dulu? Cowok. Soalnya udah temenan semua. Jadi banyak yang biasa aja gitu jadinya kayak nggak ada keras segala macam tuh nggak ada berarti. Nggak ada. Kalau Oke. dari sekolah. Oke. Nanti kalau kamu punya anak, kamu pengen sekolahin anak kamu di sekolah yang Islam gitu nggak? Belum tahu, kan belum punya anak. Jadi kayak belum tahu ntar sekolah. Belum tahu. Tapi kalau kamu punya adik, kamu saranin adik kamu sekolah Islam nggak? Enggak sih. Enggak sih, ya aku juga enggak sih. Iya benar. Tapi kalau sekarang kita ngomongin tentang kamu sendiri nih masuk ke dunia e-sport gitu kan. Sekarang jadi salah satu wajah yang paling berpengaruh gitu di dunia e-sport. Hanya Erika. Semua orang udah tahu gitu di e-sport. Itu awal mulai gimana? Awal mula maksudnya kenapa masuk e-sport tiba-tiba? Itu kan awalnya tuh jalan-jalan ke Bali sama teman-teman. Terus pokoknya pas di Bali tuh duitnya habis. Oh, duitnya habis. Ini di hari keberapa di Bali nih duitnya habis? Pokoknya tuh udah kayak masih 2 atau 3 hari lagi di Bali. Tapi udah habis kan duitnya. Kamu kemana? Hah? Ke Meksiko lah terus tiap hari atau gimana? Ya makan-makan terus kayak oke. makan restoran gitu kan. Iya, Jadi iya. habis duitnya. Oke. Terus abis itu minta ada nih temen aku namanya Sasha. Dia tuh manajernya Shakira, kayak dia yang ituin. Terus aku minta kerjaan ke dia kan. Kirain tuh kayak ngira tuh dia bakal ngasih tuh endorse gitu. Terus ditawarinnya tuh kayak mau nggak masuk e-sport gitu-gitu. Terus kayak oke, ya udah langsung iyain aja kan. Soalnya kayak lagi kepepet Karena kamu banget. butuh duit buat 3 hari itu. Enggak, saya itu kan itu pas udah nyampe di Jakarta. Oh, Cuma jadi tuh, setelahnya di Jakarta, oke. terus langsung kayak ya udah iya deh mau deh. Terus udah masuk, terus kayak nggak tahu apa-apa, terus kayak lama-lama kayak belajar gitu tentang e-sport, terus ya udah Happy nggak tapi? seru sih. Oke. Kamu sebagai brand ambassador e-sport gitu, game apa yang kamu mainin? ML, COC, Oh, COC. sama Heyday. Oh, Heyday seru banget, parah Heyday. Aku tuh seru banget loh. Aku tuh main Heyday dulu. Tapi karena aku gengsi dan malu, pakai Facebook mamaku. Ya aku masih main. Habis itu dilanjutin sama mamaku kan. Akhirnya dari kita punya ayam cuman 2, sekarang aku udah sampai punya lobster. Kamu udah punya lobster? Belum, itu kan harus level 44. Iya, kamu udah level berapa? Baru 40, dikit lagi. Dikit lagi punya lobster berarti kan? Dulu udah gede, level udah kayak 200-an gitu. Demi apa? Berarti Tapi batu bara udah banyak. Udah full gitu, udah lengkap. Cuma tuh kan di iPad yang lama, jadi itu Apple ID-nya itu yang lama. Jadi harus ngulang lagi kalau main lagi. Kamu dari awal lagi tuh. COC juga. COC juga. Kamu sering kayak baca-baca koran gitu nggak buat jual-jual beli apa? Sering juga. suka jualan juga di koran. Oke. Apa yang kamu jual? Biasanya telur atau enggak susu biar dapat duit gitu kan. Kamu jarang kayak kamu udah bikin kayak kue gitu baru jual? Enggak. Bisa itu buat perahu. Oke. Rajin berarti kamu mainnya tekun lah. Itu butuh ketekunan kan? Heyday menurut kamu underrated gak sih? Kalau dulu overrated, kalau sekarang iya. Oh, sekarang underrated ya? Iya. Padahal kalau Heyday ada e-sportnya menurut kamu menarik gak? COC sih menarik. Oh, COC menarik. Kalau ada e-sportnya ya? Semoga suatu saat ada ya. Game yang paling bikin HP kamu habis apa? TikTok. Oh, TikTok. Oke. Oh, ya ML deh. TikTok gak apa-apa. Berapa jam kamu main TikTok sehari?
Nggak tahu. Di FYP kamu isinya apa aja sih? Biasanya tuh kayak apa ya? Konten-konten yang relate gitu. Kayak Apa relate-nya kamu belum relate di aku nih? beda-beda sih. Apa? Ada banyak. Kalau nggak yang kocak-kocak gitu kayak anak kecil jatuh atau yang jatuh-jatuh gitu. Oke. Hantu apa yang kamu pengen jadiin gitu? Jadiin apa peliharaan? Iya, peliharaan. Hantu yang paling jago tuh apa ya? Apa? Genderuwo deh. Oh, genderuwo. Nah, kalau itu yang dipelihara. Aku pengen pelihara genderuwo ya. Enggak. Kuntilanak warna merah. Kuntilanak warna Dia merah. kuat tuh. Benar. OP lah dia, lumayan OP lah ya. Kira-kira kamu bakal kasih makan apa kuntilanak warna merah itu? Yang murah-murah aja sih, paling telur ayam gitu. Atau nasi polos. Nasi polos itu ya, kayak sehari 2 atau 3 kali makan atau sekali? Sekali aja. Sekali. Kamu kasih vitamin nggak? Nggak perlu lah, dia udah mati juga. Oke, bener. Bagus. Kamu kasih job desk gak dia? Enggak. Nggak tahu. Emang kalau kayak gitu job desk-nya apa? Ada dong, kayak kan kamu udah jadi babunya dia, masa dia nggak ngasih? Kan dia yang babunya. Iya, dia jadi babu kamu. Iya. Terus dia kamu suruh apa? Ngambilin barang paling kan kayak jadi kayak barang ngambil remote melayang. TV, ngambilin charger HP, ambilin paket di luar rumah. Bisa. Itu kerjaan kuntil anak merah kamu ya? What? Bro, what are you talking about, man? Hal terbandel apa yang kamu pengen coba kalau nggak ada dosa di dunia ini? Apa ya? Hal bandel. Ya. Kayak bandel itu apa? Apapun. Korupsi deh. Oh, kamu pengen korupsi? Iya kan gak ada dosa kan di dunia ini misalkan. Masa gitu. Nggak ada dosa terus nggak ada hukumnya juga kan? Iya boleh, nggak ada hukumnya juga ya. Korupsi. Boleh. Korupsi. Berapa banyak kamu mau korupsi? Sebanyak-banyaknya 1.000 triliun lah, berapa lah? 1.000 triliun. Ya boleh lah. Terus mau bikin apa? Hasil korupsi buat apa? Beli rumah, beli terus beli pulau, terus beli negara. Gaul di negara nggak cukup kayak. Ya udah itu aja dulu. Pulau dulu ya. Pulaunya kamu namain apa? Pulaunya kamu namain apa? Belum tahu. Sekarang kamu punya pasangan juga? Enggak. Oh iya. Udah putus? Udah putus? Udah. Jadi mantan kamu 4 sekarang? Enggak, emang gak punya pacar. 3 dong. 3? Iya. Yang pacaran kontrak itu gak kamu hitung? Iya berarti 4 ya kalau itu dihitung. Oke. Menarik sih. Aku penasaran dengan sistem pacaran kontrak kamu sebenarnya. Ini kayak aku tuh dulu pernah berandai-andai gitu kan. Ada sistem itu. Cuman aku mikir kayak gak bakal ada yang mau. Itu gimana? Aku menemukan sistem pacaran kontrak tuh gimana? Saya kayak dulu tuh emang udah pernah dekat sama dia tuh pas SMA kan. Terus tuh gak jadi. Oke. Nah terus tuh itu pas lagi zaman COVID. Nah pas di situ mantan masih 1 kan. Terus kayak pengen ngeliat orang-orang tuh teman-teman mantannya lebih dari 1, jadi pengen juga. Terus kayak ngajakin ayo pacaran kontrak 3 bulan putus. Terus udah pacaran, terus kayak udah 3 bulanan gitu putus. Terus tapi sedih nggak pas putus? Sedih? Aduh lupa lagi, udah lama soalnya. Tapi seru juga ya pacaran kontrak gitu ya. Kita udah tahu kalau kita nggak bakal sayang-sayang banget juga gitu, dan kita tahu kita bakal putus juga gitu. Sebenarnya tuh kayak kontrak tapi tuh kayak jadi beneran gitu. Jadi kayak bingung gitu sekarang kayak. Ya. Oke. Pacaran kontrak ya. Bagaimana caranya seorang pria kalau pengen ngajakin pacaran kontrak? Kamu ada saran nggak? Ya udah ajakin mau pacaran kontrak nggak gitu. Kayak single nggak? Pacaran kontrak yuk. Oh gitu ya.
Itu termasuk nembak atau enggak? Nembak. Tapi aku udah harus berapa kali jalan dulu sama si cewek itu baru bisa pacaran kontrak. Nggak juga. Aku belum pernah jalan bisa langsung bilang gitu pacaran kontrak gitu. Tergantung ceweknya mau atau enggak. Tipe ceweknya. Kalau saran dari kamu gimana? Ketemu dulu sekali. Ketemu sekali, habis itu besokannya baru ngajakin pacaran kontrak atau Enggak, pas ketemu. ketemu langsung gitu kayak. Hai. Aku Akbari gitu. Pacaran kontrak yuk. Oh gitu. Terus biasanya si cewek harus nanya dulu nggak? Kayak berapa bulan gitu? Enggak tahu. Oh nggak tahu ya. Tipe cowok kamu kayak gimana? Tipe cowok kamu kayak gimana? Suka beda-beda gitu. Kayak ada season-seasonnya gitu. Oke. Ada face-nya kamu lagi ini, face-nya kamu lagi suka yang kayak gini gitu. So kayak nggak ada tipe sih, soalnya tuh beda-beda mulu. Oke. Di Twitter kemarin ada juga yang lagi rame di spill juga. Udah 3 kali. Jadi dia udah punya anak. Terus ceweknya tuh cantik, aktif segala macam, maksudnya olahraga segala macam. Cowoknya nih termasuk jelek nih dia anggapan rakyat Twitter. Nah, tapi diselingkuhinnya bolak-balik gitu. Ternyata selingkuhannya dia lebih jelek lagi gitu. Jadi kenapa menurut kamu nih? Kenapa cowok-cowok hobi selingkuh tuh kenapa sebenarnya? Karena dia bosan terus kayak pengen cari sesuatu yang beda dulu gitu. Oke. Kamu setuju gak sih? Semakin kita tua nih ya, semakin kita dewasa, kita semakin sadar gitu ya kalau banyak banget teman-teman kita yang selingkuh. Enggak. Malah makin lama makin dikit. Seriusan? Oh ya? Berarti aku salah pergaulan kali ya? Iya. Karena pergaulan aku banyak banget. Di pergaulan kamu dikit yang selingkuh? Kalau cewek-ceweknya sih dikit, kalau cowok-cowoknya banyak. Itu dia. Kenapa ya cowok-cowok demen selingkuh ya? Cowok-cowok. Iya. Ya emang tai aja kali. Oke. Kamu pernah diselingkuhin? Pernah? Wow. Sebel banget ya. Iya. Taunya dari mana? Apa dari teman atau kamu tahu sendiri? Selingkuhnya terang-terangan gitu. Jadi kayak Maksudnya gimana? kayak dia maksudnya kayak nggak terang-terangan sih, cuma kayak ketahuan banget gitu. Oke, jadi kayak kamu udah baca aja gitu ya. Iya. Pas kamu konfront dia, kamu pura-pura nanya dulu atau kamu udah langsung, lo kan gini kan gitu atau gimana? Enggak sih, kayak udah keburu putus duluan. Udah putus duluan jadi gak sempet konfront atau apa segala macam. Oke, ya. Sabar. Tetap semangat. Oke, kapan titik balik pertama kali kamu tuh booming di sosial media? Yang e-sport. Oh, oke. Itu tahun berapa? Tahun 2023 awal. Oke. Apa tuh konten apa? Hanya and the T-Box yang kayak nge-interview orang gitu. Itu kan show-nya kamu kan? Altar TV, iya. Show-nya kamu dong, ya kan? Iya. Kenapa hanya and the T-Box ini bisa sangat booming? Apa rahasianya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi tiba-tiba aja gitu ya? Iya. Waktu pertama kali kamu tahu Anya and the T-Box booming, gimana perasaan kamu? Kayak, kok bisa sih? Kamu kayak nggak percaya gitu? Percaya, cuma tuh kayak kok bisa gitu. Terus ada yang berubah nggak dari hidup kamu? Enggak, sama aja. Maksudnya kayak Cuma jadi lebih sibuk. Kayak kan biasa dulu bisa sering main nongkrong gitu kan sama teman-teman. Kalau sekarang tuh jadi jarang. Oh, oke. Kalau tempat-tempat yang random gitu yang kamu pernah ketemu sama orang yang ngefans sama kamu di mana? Kayak maksudnya? Misalnya nih kamu lagi di lampu merah gitu, tiba-tiba ada yang notice kamu gitu. Hanya Erika ya gitu. Atau ada orang kayak pura-pura ngeliatin kamu gitu, tapi buang muka, terus liatin lagi. Ada gak? Ada kemarin di mana? Parkiran. Parkiran mana? Cuma enggak sih, enggak ngefans, cuma kayak kayaknya ya gitu dong. Terus dia enggak ngapa-ngapain? Apa? Maksudnya kayak dia enggak minta foto atau apa? Oh, cuma itu ya, kayaknya itu ya. Cowok cewek? Cowok. Kayaknya ya gitu, terus kamu? Iya. Udah? Halo. Terus udah. Dia halo atau dia kabur?
high juga. High juga ya. Oke. Rumah idaman kamu kayak apa? Yang penting enak aja PW gitu. Oke. Kamu tumbuhan favorit apa? Nggak ada. Nggak ada. Binatang favorit apa? Kucing. Ini di sini di studio ada 2 bestie kamu, kasih tau dong namanya. Shout out dong. Dia Keisha. Dia sama Keisha. Kenapa Dea Keisha bisa jadi bestie kamu banget? Soalnya baik, asik, seru. Apa yang kamu kagumin sama seorang Dea dan juga Keisha? Karena kayak goblok-goblok lucu gitu. Hal goblok apa yang terakhir kamu lakuin bareng dia? Apa ya? Banyak sih, kayak tiap hari deh. Yang terakhir kamu inget deh, ini goblok banget nih. Gue seneng banget tapi gitu. Ini weird banget nih gitu. Gue seneng nih. Soalnya jadi cumpret. Oh cumpret. Kacau ya. Bener-bener ya. Tapi dia selalu ngasih advice dong ke kamu dong. Ya, Advice-nya baik atau buruk? baik. Oh baik. Berarti dia sayang banget sama kamu. Iya. Kamu juga sayang sama dia. Iya. Kalau misalkan nih ya, Mm-mm. di dalam satu ruangan gitu, ruangannya kebakaran gitu. Terus kamu cuma bisa nyelamatin salah satu tuh antara dia sama Keisha. Yang kamu selamatin siapa? Diri sendiri aja deh biar adil. Oh, Gak usah bawa siapa-siapa. Bener juga. Selamatin diri sendiri adalah hal utama. Ayo. Tuh, jadi cukup segitu doang ya persahabatannya ya. Mereka berdua gosong ya. Oke. Ya kan nggak bisa kan, adil kan, hidup harus adil kan. Orang tuh support gak sama kerjaan kamu yang sekarang? Support aja sih. Happy aja dong. Oke, kita sekarang bicara tentang hukum nih ya. Karena kamu bidang hukum gitu ya. Ini baru ramai banget, breaking news juga dari kemarin. Itu adalah sidangnya Irjen Teddy Minahasa. Jadi kemarin ada tuntutannya segala macam. Dia tuh harusnya dituntut vonis hukuman mati. Tadi namanya siapa? Irjen Teddy Minahasa. Irjen. Iya, tahu nggak? Nah, ya pokoknya si orang Irjen ini Harusnya dihukum mati. Harusnya dihukum mati. Ya kan? Tapi per hari ini dia hukumannya jadi hukuman lebih ringan. Jadi dia hukuman seumur hidup. Kamu setuju atau enggak? Emang dia ngapain dulu? Dia itu adalah gembong narkoba. Gembong. Iya. Itu apa? Kayak bandar narkoba. Oh, yang jualan narkoba. Yang jual narkoba. Tapi dia polisi padahal nih, paling tingkat tinggi nih. Kamu setuju nggak? Setuju, soalnya kan dia nggak ngebunuh orang. Tapi dia jualan. Dia sih, tapi narkoba ngebunuh orang. Nggak apa-apa deh, kasihan soalnya kalau dihukum mati. Kasihan deh. Tapi nggak tahu deh. Coba cap-cip-cup deh, cap-cip-cup. Setuju enggak gitu. Setuju aja deh. Setuju Maksudnya setuju. Setuju dia dihukumannya diringanin atau dia dihukum mati? Setuju. Aduh. Emang kalau jualan narkoba hukumannya hukum mati? Karena dia gembongnya. Terus emang kalau bandar emang orang-orang pada dihukum mati kayak nggak? Nah, harusnya iya. Apalagi dia polisinya kan. Dia kasta tertinggi di kepolisian gitu. Bahkan ada orang yang bilang katanya ini penjahat-penjahat nih yang udah dihukum gara-gara narkoba nih. Narkobanya kan disita kan. Dia yang jualin. Gitu katanya. Gak usah sih, gak apa-apa kalau gak dihukum mati. Tapi terserah terserah hakimnya. Terserah gimana? hakimnya. Kamu sebagai anak hukum gimana? Maunya apa? Ngikutin hakimnya aja mau. Ikutin hakimnya aja, berarti gak apa-apa dia penjara seumur hidup ya? Iya. Oke. Hal apa yang bikin kamu jadi lebih tenang? Tidur. Jadi kamu kalau ada waktu luang kamu lebih milih? Tidur ya? Tadi hari ini tidur berapa jam? Tidurnya tuh jam 4. Bangun jam 8 jam. 8 jam. 8 jam ya? Kamu morning person atau gak sih?
Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Oke. Warna favorit kamu apa? Merah sama biru. Merah sama biru. Hijau. Merah biru hijau. Oke. Kenapa? Nggak tahu. Suka aja gitu. Iya. Oke. Berarti nggak pernah suka pink, nggak pernah suka. Pink dulu sempat suka pas kelas pas kecil lah. Sesekali lah ya. Nggak suka-suka banget ya. Setuju nggak kamu kalau warna pink tuh hanya warna untuk wanita? Enggak. Kenapa? Soalnya kan itu sama aja kayak warna lain. Iya ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Iya. Cowok suka pink juga nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Chill aja ya. Oke. Sip, mantap. Sekarang aku juga penasaran sama kapan pertama kali kamu ngerasa sedih? Kapan terakhir kali kamu nangis? Terakhir kali nangis? Iya. Kapan ya? Udah lama sih, udah enggak. Oke. Momennya karena apa? Hah? Momennya karena apa? Karena sedih. Sedihnya kenapa? Lupa. Oke. Kamu lupain, kamu berarti lebih nggak banyak mendem segala macam. Lebih sering kayak kalau bisa ada kejadian gitu yang nggak suka, terus kayak ntar lama-lama jadi lupa gitu. Ya udah lupain aja gitu. Oke. Netizen banyak yang bilang katanya kamu tuh gadis polos. Kamu merasa seperti itu gak sih? Maksudnya kayak gak, sampai sekarang tuh masih gak ngerti kayak kenapa bisa dibilang polos. Masih gak tahu karena emang diri kamu kayak gitu dari dulu. Iya, maksudnya kayak gak ngerti kenapa dibilang polos itu karena ngapain. Oke. Jadi ya udah aja gitu. Iya. Kamu suka gak dengan sebutan itu? Biasa aja, cuma kayak kadang males kayak saya ada yang komen kayak aslinya ini gak polos, terus kayak siapa juga yang bilang gue polos gitu. Oke. Kalau ada yang bilang kamu nih pura-pura polos nih, itu gimana kamu bilangnya? Iya, emang beneran pura-pura biar dikira pura-pura polos. Emang pura-pura aja gitu kamu bilang? Iya. Tapi sebenarnya kamu pura-pura atau enggak? Saya masih nggak ngerti polos itu maksudnya ngapain. Polos tuh kayak ya aku nggak tahu apa-apa gitu. Maksudnya tuh kayak lemot-lemot gitu ya? Iya. Iya sih, lebih mending orang ngiranya pura-pura. Pura-pura polos? Dibanding dibilang polos beneran? Iya. Oke, bener. Iya. Karena yang polos itu, cewek polos pertama kali ini di era Gen Z tuh ada Livi Renata kan. Abis itu tahtanya tuh turun ke kamu. Terakhir, harapan kamu ke depannya 5 tahun dari sekarang, kamu akan menjadi seperti apa? Udah lulus kuliah. Terus dapat kerja. Terus udah mandiri lah. Sekarang belum mandiri? Udah, cuma kan masih tinggal sama orang tua. Kamu pengen langsung bertinggal sendiri berarti? Oke. Terus apa lagi? Punya rumah sendiri. Terus punya peliharaan gak? Oh ya. Tadi ya, kuntilanak merah ya? Iya. Oke, itu dia. Semoga tercapai impian kamu ya. Kita pasti mendoakan yang terbaik pasti buat kamu ya. Anya Erika, terima kasih banyak. Ada lagi kira-kira yang mau kamu tambahin buat teman-teman di USS Fits ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada apa nggak tahu nih? Nggak tahu ya? Oke, siap. Kita pokoknya selalu mendukung Anya Erika untuk hal apapun yang dia belum tahu. Tetap semangat Anya Erika. Sampai ketemu di episode baru-baru berikutnya. Bye-bye.